hasil pemeriksaan hari ini? Alhamdulillah kita ada 3 jam ya pemeriksaannya. Alhamdulillah dengan pertanyaan berapa? Ada sekitar 35 pertanyaan. Pertanyaan turun dikit sob. Alhamdulillah, mudah-mudahan saksi-saksinya lengkap kita panggil ya. Intinya masih itu. Semoga lancar lah. Seputar apa aja kok tadi pertanyaannya dan berapa pertanyaan? Berapa pertanyaan tuh? Ada sekitar 35 pertanyaan. Nah, kalau untuk keterangan dari Pak Alpa ini yang digali seputar kejadian yang dialaminya, termasuk atas dugaan yang surat opar alih tanah garap yang diduga itu bukan milik dia, gitu, dan uang yang telah dititipkan selama kurang lebih dari 2018 sampai 2020 untuk renovasi rumah Pak Alpa. Gitu. Ada bukti baru nggak sih Bang? Bukti baru. Kalau bukti kita nggak ada bukti baru, cuman bukti-bukti yang sudah ada aja yang kita lampirkan. Karena menurut kita itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Oke. Ada mediasi nggak di luar mungkin sudah ada? Nggak ada. Kan teman-teman wartawan sempat mau nengokin ke dia kan, terus ada respon, nggak ada respon kan? Udah. Tapi semenjak ramai kemarin sempat dia menghubungi pihak Pak Alpa? Nggak ada, dia nggak ngehubungin. Intinya dia kayak ya udah nantangin kali ya. Ya udah kalau emang maunya begini, tidak ada kesepakatan antara kita ngomong baik-baik, ya udah kita maunya jalur begini, ya udah kita lakuin, intinya begitu. Cuman kan saya di sini niatnya dari baik, kita sampai jalur hukum, dia nggak ada kata-katanya, sampai dia menuliskan dengan akun palsu kalau dia mau ngebuktikan kalau dia itu katanya dengan katanya pembangunan yang material nomor 1, terus dia katanya merasa tidak menipu. Kalau tidak menipu, ya balikin sisa uang bangunan gue, gitu aja sih intinya mah. 382 materialnya yang berupa ditipu itu kan katanya keramik, semen dan lain-lain. Selain itu ada lagi kah bentuk material yang memang ditipu? Ada, ya kalau kayak mau ngomongkan masalah kloset aja, sekarang logika kloset duduk, cuman nggak ada siramannya. Berarti modelan lama kan, kayak gitu aja. Terus teralon kenapa pecah di dalam tembok, terus kenapa retak, sebenarnya sih itu. Terus pembersihan kayak bangunan pembuangan air buat cucian piring, di dalamnya ternyata ada topo. Berarti kan lalai. Topo, lu tahu kan topo? Lap. Nah terus katanya tukang yang memang mengikuti prosesnya tersebut minta sisa pembangunan. Betul sama kamu. Betul banget. Kok Anda tahu ya? Iya, boleh diceritakan. Jadi gini, gue sempet kaget. Jadi ada tukang bangunan, mungkin karena gue selalu suka ngirim paket ya. Jadi dia save nomor gue tuh, si tukang bangunan itu. Tiba-tiba beberapa bulan dia WhatsApp gue, "Ibu, mohon maaf, saya mau ngasih tahu," kata dia gitu. "Saya masih kurang pembayaran saya 8 juta lagi," kata dia begitu. Lah, itu bukan tanggung jawab gue dong, kan karena sepenuhnya gue udah menabungkan uang itu kepada dia, kayak gitu. Ya mintanya ke dia dong, jangan ke gue. Gitu. Sedangkan gue juga udah gak megang duit. Gitu. Intinya sih minta tanggung jawabnya ke gue, tinggal kurangnya 8 juta lagi gitu. Tapi akun Thalia 382 ini orangnya tersebut dengan menggunakan akun pet atau seperti apa? Yang mana yang itu? Iya. Yang di IG ya? Yang respon juga. Respon ya, iya. Nggak tahu, mungkin masih si saudaranya kali ya? Masih saudaranya kali ya, gue juga nggak tahu. Tapi dia mengaku-ngaku di situ adik serta keluarga kan? Adik serta keluarga. Adik serta keluarga, berarti adiknya. Oke, kalau saya bicara tentang dikasih foto pas Zoom gaib, Mpok pernah respon seperti itu tuh di salah satu komentar. Mungkin bisa diceritain maksudnya inisialnya atau enggak, pernah diceritakan sama siapa pihak yang pernah menipu Mpok sendiri? Itu gimana Ram? Mpok respon nih, aku pernah kan ngasih tahu foto orang penipunya melalui Zoom gaib. Habis itu emot kayak ketawa gitu. Itu responnya dari Mpok jujur atau hanya bercandaan doang? Nggak pernah ngasih tahu. Nggak pernah ya? Berarti memang pihak keluarga sendiri yang menipunya Mpok? Pihak keluarga dia? Atau dari pihak keluarga Mpok? Pihak keluarga. Bukan begitu. Oh, bukan begitu. Ya, maksudnya gini, itu kan kalau yang itu kan kaitannya dengan informasi di medsos. Iya, kita tidak merespon soal itu, ya kan. Secara pribadi Pak Alpa merasakan ada kerugian, nah maka dia melakukan pelaporan seperti itu.
Jadi misalnya tadi pertanyaannya si Mas nih, Iya. itu soal itu kan isu di medsos, ya kan bisa saja isu itu kemudian digiring, ya kan di frame sedemikian rupa, kemudian menjadi seolah-olah Po Alpa ini adalah tadi seperti pertanyaan Mas juga kan, apakah Po Alpa juga sebagai orang yang mau dari awal gitu kan? Nah maka Po Alpa hari ini atas kaitan laporan yang sudah pernah dibuat, dia kemudian dipanggil oleh polisi, gitu. Nah keterangan yang diberikan oleh Po Alpa tadi seperti yang disampaikan rekan kami bahwa ada 35 kurang lebih ya pertanyaan yang kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan. Ada kerugian itu didasarkan fakta peristiwa hukum yang memang sudah terjadi, misalnya penitipan uang, kemudian diiming-imingi. Atas penitipan itu diiming-imingi, nanti akan rumahnya begini Po, gitu kan, kualitas nomor 1 kita utamakan, itu cerita awal, ya kan. Ternyata faktanya setelah dilakukan renovasi itu tidak sesuai dengan apa yang diomongkan pertama gitu loh, sehingga dilihatlah ini kok nggak ada misalnya rolling tangga gitu kan, dia ngomong ini nanti kualitas nomor 1 tapi ternyata enggak gitu. Terus kloset tadi yang disampaikan Po Alpa, ya kan, terus apalagi itu namanya sampai dengan kompor juga begitu gitu. Nah kalau misalnya untuk rincian anggarannya sendiri dari rumah bisa disebutkan total keseluruhannya? Nah, kalau itu bukan ranahnya gue. Itu udah dikasih sama penyidik, gitu. Jadi tidak bisa kita ekspos juga di sini. Ya boleh. Oke Pak, terkait ini kan sudah di BAP, langkah selanjutnya mungkin dari saksi akankah diperiksa untuk kapan ya? Nah, jadi kalau untuk saksi, kita menunggu panggilan dari penyidik. Saksi ini akan diperiksa, kita meminta segera ya, agar kasus ini juga cepat selesai. Kan kita ini saksi ada 3 orang, ya, yang mengetahui kejadian tersebut, yang juga menilai bangunan-bangunan yang awalnya ini nilainya berapa gitu kan, dari kualitasnya, dari kualitas besi, semen dan lain-lain gitu. Dan untuk bangunannya sendiri sekarang seperti apa sih mungkin Pak, bisa dijelaskan? Udah seperti bangunannya, jadi gini. Ada fotonya nggak sih? Ada fotonya, kita ada fotonya sebenarnya. Nanti di-share aja ya, biar Nanti di-share aja kali Nanti ya. di-share aja ya. Gimana Po? Jadi sebenarnya bangunannya itu kan udah lama ya. Cuma sekarang udah direnov, udah bagus. Gitu. Karena bocor itu, gue bilang retak-retak gitu. Karena kan kita tidur juga pengen nyarinya nyaman ya Neng. Nyaman, bukan apa, pengen tenang gitu. Pas kejadian itu ya udah akhirnya gue bangun lagi tuh. Pakai uang yang berbeda kok? Pakai uang yang berbeda? Dengan uang berbeda, iya dengan uang gue sendiri. Di luar dari Di luar yang ini ya, intinya sih itu. Alhamdulillah kalau sekarang mah udah yang kemarin sudah direnov dengan maksimal kayak gitu. Berapa tingkat Sob? 10 kandang burung kali ya. Tanahnya berapa hektar? Hektar. Kebun kali ya. Tetap tanahnya tetap yang lama 50 meter, cuman sudah dibagusin dengan instruksi yang cukup bagus lah ibaratnya gitu. Yang benar kelihatan kayak gini, wah rumah artis nih. Kok sampai sekarang mungkin terbebani nggak sih dengan adanya kasus ini, untuk apa jadi kepikiran syuting mungkin terganggu? Alhamdulillah Neng, ini kan sebenarnya mah gara-gara viral ya. Udah cuman karena satu gara-gara viral, kedua juga gua katanya gua punya utang sama dia 180 juta, 160 juta. Ya udah akhirnya teman wartawan juga pada ngedukung juga, akhirnya empok buka suara juga, akhirnya ya udah gitu. Sebenarnya udah ya gimana ya? Ya udahlah, ya namanya kita mah kemarin cuek kan, gue mah orang yang penting gue mah kerja gitu. Ya udah akhir dengan masalah ini jadi besar, ya udah sekalian aja. Terus gue itu mikir juga gini, 2018 gue ngumpulin duit sampai 2020 nyesek juga gitu, maksudnya niatnya baik gitu, aturan kita udah punya ini, punya ono gitu, ternyata dimanfaatin orang. Ya udah sekalian aja lah kita kasusin. Tapi capek nggak sih, lelah nggak sih perjuangan ini terus? Sebenarnya sih gue lebih kayak gini, lelah enggak, cuman kasihan teman-teman wartawan aja yang pada ngejar berita ya kan, cuman kasihan lu kan kagak ada
info kan lu kagak kerja juga kesianan gitu. Nah netizen kan juga support banget ya. Nah, Pok. alhamdulillah netizen. Inisialnya itu selalu bolak-balik mereka tanyakan. Itu mungkin bisa direspon kok. Nah tuh gimana inisialnya? Inisial kan kemarin udah disebutkan ya, yang kemarin respon pada habis buka buat laporan, inisial saudari S, ya, nah itu awalnya sahabatan kan, nah, karena dikecewakan ya kita buat laporan dan bawa apa kan. Sahabat ini mungkin dari public figure sendiri atau orang biasa? Nggak ada public figure, nggak ada. Udah berapa tahun kok sahabatan? Gue baru pertengahan di 2017 gue kenal dia, terus sampai gue viral, ya udah gitu doang sih. Untuk menegaskan nggak bertahun-tahun kenal dia. total kerugiannya dari Total kemarin 1.000. ratusan miliaran atau gimana? Kemarin 1 miliaran lah 1 miliar Mm-mm. tepatnya. tepatnya, 1 M lebih. Masih kepikiran nggak sih kok sampai sekarang mungkin kayak stres? Enggak sih, biasa aja ya gitu. Lebih kayak santai aja, cuman dari pihak dianya kayak santai gitu. Oh ya udah kalau mau santai, cuman kan balik lagi gitu kan, ini yang udah kita lakuin harus kita jalanin gitu, harus dipertanggungjawabkan. Ya udah kita nikmatin aja, kita ikutin aja alurnya seperti apa. Ya mungkin jalannya yang terbaik seperti ini, ya udah gitu aja sih. Juga masih kok ada komunikasi baik gimana? Hah? Kalau tidak ada etikat baik dari Gua kabarin lu pada kalau ada etikat baik ya. kalau misal nggak ada gitu. Kalau nggak ada etikat baik, oh berarti dia maunya bercanda gitu. Langsung jalur hukum. Ya hukum kan kita udah jalan begini nih, kasih hukum. Berapa sih kok sampai sekarang dia